Halo Sobat Art, balik lagi di Next Talk kali ini bareng sama gue Farhan dan Mbak Ica di sini selaku sebagai PR dari nextart.id dan juga ada Mas Sigit selaku CFO di nextart.id. Dan di Next Talk kali ini pembahasannya kita bakal ngebahas sedikit lebih detail tentang perbedaan antara distributor musik dengan publisher. Oke. Jadi untuk dari distributor musik dulu atau agregator ya. Agregator itu apa? Maksudnya dijelasin lebih detail apa itu agregator. Oke. Kalau dari Mbak Ica. Agregator itu mungkin sebagian besar orang mengertinya adalah distributor musik ya. Jadi satu badan yang mendistribusikan karya musiknya itu ke channel channel digital seperti platform musik ya ataupun toko musik online di seluruh dunia gitu. Sedangkan publishing atau publisher ini lebih mengatur royalti, lebih ke performing rights ya Mas Sigit ya. Betul. Jadi mengkolek royalti saat lagu itu di cover orang gitu ya atau diputar di tempat-tempat publik. Seperti restoran, kafe gitu, lebih ke situ sih. Dan kalau publisher dari Pak Sigit mungkin? Publisher seperti tadi Mbak Ica bilang, publisher ini fungsinya sebagai mencatat betulnya. Mencatat karya-karya yang sudah dirilis dari agregator tadi. Iya. Jadi sebenarnya publisher ini mendata dan lagu-lagu yang sudah dirilis itu seharusnya didaftarkan ke publisher. Fungsinya buat apa? Nah, kalau tadi di agregator itu setelah lagu dirilis, disebarkan di toko musik digital seluruh dunia, ada hasil yang didapat tentunya. Itu hasil dari lagu. Sedangkan kalau publisher ini lebih fokus kepada komposer dan juga lirikis, pemilik lagu tersebut. Jadi royaltinya dibaginya ke komposer? Ya, untuk publisher sendiri langsung ke komposer dan lirikis atau pemilik lagu tadi. Kalau perbedaannya dari agregator dan publisher itu apa? Perbedaannya, tadi kan pengertiannya kan? Oke, kalau perbedaan, jadi gini, kalau agregator atau distributor musik, mereka tuh lebih fokus ke mengkolek royalti ya, pemutaran musik secara digital. Jadi baik seperti di platform musik seperti Spotify, Apple gitu ya. Jadi pemutaran musik secara digitalnya. Sedangkan publisher itu berfokusnya itu mengkolek royalti di luar dari digital gitu. Jadi ya itu tadi yang di tempat-tempat publik gitu ya, baik ke restoran, kafe atau mungkin tempat karaoke. Tapi bedanya adalah kalau publishing ini kan sebenarnya yang diamankan asetnya atau royaltinya ini sebenarnya lebih difokuskan untuk si pemilik lagu seperti komposer dan penulis lirik gitu ya. Kalau agregator itu apa yang didapat royaltinya misalkan ya sekian ya. Misalkan contoh berapa 1 juta gitu ya. Dari 1 juta itu kan nanti tinggal deal-dealan antara si artis, antara si pemilik lagu, mereka mau bagi-baginya berapa gitu kan. Nah bedanya di situ gitu. Jadi kalau publishing kan lebih ke pemilik lagu gitu ya. Lebih ke hak cipta. Iya, lebih ke hak cipta lagunya gitu, si pemilik lagu gitu. Terus penting nggak buat musisi? Penting banget karena ini kan berhubungan dengan aset yang bisa menghasilkan royalti gitu kan. Dan sebuah karya tidak cuma musik ya. Karya itu kan sebenarnya merupakan aset yang harus dilindungi ya Mas ya. Betul. Gitu. Jadi karena kan sebuah karya itu diciptakan kan tidak mudah, membutuhkan suatu kreativitas gitu kan sampai bisa menghasilkan sebuah karya itu. Nah, itu wajib untuk diamankan gitu, dilindungi gitu. Nah, fungsinya dari hak cipta ini adalah untuk melindungi itu gitu loh. Tapi kalau misalkan musisinya, ya kan kita tahu royalti sekarang banyak yang nggak transparan. Kalau misalkan musisinya nggak percaya sama semua agregator, sama semua distributor gimana? Dia bisa nggak upload sendiri ke platform digital? Tanpa bantuan agregator dan juga ngatur hak cipta tanpa bantuan publisher, bisa nggak? Untuk sejauh ini sih belum bisa ya.
gitu. Sejauh ini sih memang kalau mau lagunya masuk di digital platform ya, memang harus melalui agregator gitu. Jadi memang agregator ini memang wadah yang mengurus semuanya gitu loh. Mungkin ada gitu ya beberapa platform musik yang mungkin terima direct gitu, tapi mungkin fokusnya tidak mengurus royalti ya Mas ya. Beda dengan agregator. Kalau agregator kan mengkolek royaltinya gitu. Tapi kalau direct, setahu saya belum gitu. Mereka belum mengkolek royalti. Berarti meskipun bisa uangnya juga nggak bisa didapat. Iya. Atau mungkin Mas Sigit mau tambahin? Mungkin saya tambahin sedikit. Iya, apa? Kalau zaman dahulu, setahu saya zaman dahulu bisa kita direct ke toko musik digital. Tapi mungkin berkembangnya dengan semakin banyaknya tentunya dibutuhkan salah satu badan yang mengurus tentang distribusi itu. Jadi agregator adanya posisinya di situ antara toko musik digital atau channel-channel DSP itu dengan para pemilik lagu. Jadi untuk sekarang ini untuk lagu atau karya kalian bisa di-upload, dirilis di toko-toko musik digital tuh harus melalui sebuah agregator. Jadi untuk saat ini udah nggak bisa ya? Saat ini sudah tidak bisa. Oke. Terus bisa nggak mindahin karya yang udah, misalkan saya nih, karya saya udah ada di agregator lain selain di Nextart. Terus saya pengen pindahin karya saya yang udah di sana buat masuk ke Nextart. Apakah view-nya bakal ke reset? Apa gimana? Sebenarnya sih selama kode ISRC-nya sama dan UPC-nya sama, harusnya sih tidak teriset ya. Karena kan itu lisensi, gitu ya. Lisensi itu yang kode lisensi itu yang dipakai untuk streaming, ya kan, pemutaran streaming, royaltinya itu berhubungan dengan kode itu. Selama kode itu dipakai, seharusnya sih tidak teriset ya, gitu loh. Tapi memang musiknya itu harus di take down, gitu ya, di take down. Jadi tidak bisa contoh dia pakai agregator si A, gitu ya, terus mau pindah ke agregator B, tapi yang di agregator A ini nggak diturunin, gitu kan, nggak di take down, terus dia daftar lagi ke B, itu nggak bisa, gitu. Jadi memang harus take down dan ini agregator yang ini bisa menggantikan gitu. Jadi nggak bisa berbarengan. Harus bayar nggak kalau untuk take down di Nextart ini? Kalau di Nextart tidak. Jadi kalau mau take down tinggal take down aja? Iya, tinggal take down aja. Free? Ya, free ya berarti ya. Berapa di Nextart sendiri kalau mau regis di Nextart berapa harganya? Untuk upload? Untuk upload ya tinggal bayar 85.000 itu untuk mendapatkan kode, ya mungkin bisa dibilang itu biaya untuk administrasi ya, untuk mendapatkan kode ISRC, UPC gitu ya, lebih ke situ sih. Oke, semisal kayak yang tadi kan saya masukin lagu saya yang udah ada di agregator lain. Nah kan saya nggak take down lagu saya di agregator itu, tapi saya punya lagu baru terus saya mau upload di Nextart. Itu gimana? Bisa? Bisa, karena kan lagu yang berbeda. Nanti royaltinya gimana? Karena pasti akan ada 2 agregator yang berbeda tuh. Oh nggak masalah, karena kan lagunya berbeda kan? Lagunya beda. Oh intinya lagunya beda mah nggak apa-apa. Kalau lagunya ya? berbeda nggak masalah. Masing-masing lagu itu punya kode unik yang tadi Mbak Ica bilang namanya ISRC. Jadi satu lagu hanya mempunyai satu ISRC. Jadi tidak mungkin sama. Jadi umpama punya lagu di agregator A, kemudian mau coba masukin ke Nextart, ya silahkan, nggak ada masalah. Bisa. Sama lagu itu beda, dan nanti kan didaftarkan mendapatkan kode ISRC yang baru. Oh selagi kodenya beda mah nggak masalah. Betul. Nggak masalah. Oke, by the way, kita ngomongin dari tadi ini Nextart ya. Nextart ini termasuknya agregator aja atau publisher juga, apa gimana? Atau dua-duanya? Oke, memang awalnya Nextart itu berdiri, memang awalnya hanya agregator. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, memang kita lebih maksudnya kita kan juga membesarkan diri bukan hanya di agregator saja gitu ya. Karena kita melihat publishing ini pun juga penting gitu ya untuk melindungi aset para musisi gitu. Jadi memang kita juga ada divisi untuk publishing
Jadi Nextstart ini agregator juga, publishing juga gitu. Publisher juga. Udah dari publishingnya udah dimulai dari kapan? Kalau untuk publisher sendiri baru ya. Bisa dibilang baru. Kita memang lebih lama fokus di agregatornya. Kita membangun sistem dulu di agregator sampai sudah bisa dibilang running well gitu ya. Baru kita membuka divisi yang publishing ini sebagai publisher gitu. Menurut Mbak Sica sama Mas Sigit ini selain Nextstart ada berapa sih agregator yang dan juga publisher ya? Maksudnya yang real agregator bukan yang sub agregator. Di Indonesia ini udah ada berapa? Berapa ya Mas Sigit? Kalau sepengetahuan saya sih cukup banyak juga. Oh, cukup banyak. Nah, seperti tadi Mas Farhan bilang tadi, nah ada klikan sedikit nih, subagen betul. Iya, subagen. Kalau yang murni agregator mungkin tidak banyak, tapi banyak juga, kalian juga bisa searching di Google segala macam tuh banyak yang menyebut diri mereka agregator musik. Bisa mendistribusikan bisa, tapi tentunya ya setiap agregator punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau di Nextstart ini yang pasti kami mengedepankan transparan dan mengedepankan bagaimana menjaring musisi-musisi daerah. Karena itu kita tidak perlu kartu kredit atau semacamnya. Kita mencoba untuk memudahkan hanya dengan menggunakan QRIS. Kalian sudah bisa mendaftarkan lagu kalian di agregator. Tapi emang visinya Nextstart itu pengen menjalin musisi daerah ya? Betul. Kenapa musisi daerah? Kenapa musisi daerah? Memang dari awal berdirinya Nextstart itu, para pendiri ini sangat concern dengan keadaan-keadaan para musisi. Khususnya juga royalti yang mereka dapat, dan juga dengan kenyataan bahwa banyak di daerah itu banyak potensi-potensi besar yang luar biasa, tetapi mereka mungkin yang pertama tidak tahu, yang kedua mungkin tidak bisa atau kesulitan, dan hal-hal lainnya mungkin ya karena lokasi yang cukup jauh belum bisa mendapatkan informasi yang cukup tentang agregator ini. Jadi sepengetahuan saya ya banyak juga musisi yang hanya menyimpan lagunya di laptop, di handphone. Padahal karya mereka itu bagus. Yang sayang. Sayang. Distribusikan. Ya kan? Dengan kalian bayar hanya bayarnya cuma sekali seumur hidup. Untuk satu lagu. Untuk satu lagu kan? Satu lagu. Coba. Ibarat nanam pohon kan, sekali nanam buahnya ya seterusnya. Betul. Jadi ya itu tujuan kita menjangkau musisi-musisi daerah. Mudah-mudahan dengan hadirnya Nextstart ya para musisi daerah ini bisa terbantu. Harapan kami sih itu. Oke, kalau gitu kasih satu pesan, nggak usah satu pesan, satu alasan aja. Satu alasan kenapa musisi yang ada di Indonesia harus memilih Nextstart sebagai agregator ya? Dari masih gitu. Saya dulu. Tadi sudah saya bilang kan. Oh, itu udah termasuk alasannya? Oh, itu alasannya. Alasan yang lain selain alasan ya, saya ulang lagi nggak apa-apa. Alasan yang paling utama kami itu transparan. Kami punya dashboard sendiri. Kita bangun sistem. Jadi kalian bisa pantau hasil royalti kalian dari penjualan atau streaming di DSP itu secara real time. Jadi kita nggak bisa ngotak-ngatik angkanya? Tidak. Ya, itu semua real time. Nanti setelah 3 bulan karya kalian rilis, kalian bisa lihat itu hasil penjualannya seperti apa. Nah, semakin banyak yang mendengarkan tentunya semakin besar hasilnya. Iya. Nah, kemudian share kami dengan para user itu hanya 85-15%. Jadi 85% untuk user, 15% untuk Nextstart. Gede ya, 85 loh. Ya. Gila. Dan kelebihan lainnya adalah kantor kami jelas. Ya. Ada kantornya. Ada kantornya, bisa didatengin. Banyak juga agregator-agregator lain yang mungkin ada, tapi secara fisiknya mungkin tidak ada ya. Sepertinya banyak. Gitu. Dan kita juga punya kantor
bisa dihubungi setiap saat apabila ada kesulitan dan kami akan respon secepatnya untuk membantu user. Oke, sekarang giliran Mbak Ica, apa alasannya? Alasannya ya satu selain transparan, Ya selain itu. yang kedua adalah karena NextArt ini bukan cuman sekedar kalau saya ya melihatnya ini bukan cuman sekedar untuk mendistribusikan musik, tapi lebih seperti ke komunitas. Gitu. Jadi berkumpul di NextArt, sebisa mungkin sesama next artist, mereka bisa komunikasi satu sama lain, mungkin bisa menjadi menjadi pasangan untuk kolaborasi atau apa gitu ya. Jadi saya ngeliatnya ini satu wadah yang bisa untuk membantu atau mensupport satu sama lain gitu loh. Jadi kita besar bersama-sama. Bukan hanya urusannya untuk mendistribusikan musik, tapi besar sama-sama dalam arti mengembangkan skill musiknya gitu ya. Apalagi ya, mungkin bisa mungkin saling membutuhkan gitu ya. Siapa yang lagi membutuhkan misalkan arranger, kita bisa bantu. Kita bisa bantu nih, kenalkan sama arranger ini. Siapa yang butuh penyanyi ini, mungkin bisa kita kenalkan dengan ini gitu. Jadi kita memang mencoba membuat next artist ini menjadi satu komunitas as a family gitu ya, yang saling support, besar sama-sama gitu ya. Ya semoga sih hubungannya juga erat gitu. Iya, ada yang NextArt sangat family ya. Maksudnya nggak cuma sekedar mendistribusikan lagu doang, tapi kayak perhatian juga sama artis-artisnya. Ya, karena memang kita peduli akan perkembangan musik gitu. Jadi Dan nggak cuma sekedar asal nih masuk udah hilang kontak gitu kan, banyak. Karena NextArt pun bisa besar pun juga karena para musisi di luar sana juga support gitu. Oke. Jadi kita sama-sama besar sama-sama. Mantap. Oke, by the way, karena pertanyaannya udah habis. Jadi kayak next kali ini bakal ditutup dulu ya Mbak Ica. Oke, jadi Sobat Art tetap tongkrongin next talk kita ya. Dan jangan lupa kalau misalkan kamu punya stok lagu yang ingin didistribusikan, silakan kontak kita nextart.id, bisa melalui telepon kita atau WhatsApp di 0813 1313 5676. Kantor kita ada di Menteng, Jakarta Pusat ya, Jalan Kudus nomor 3. Seperti tadi Mas Sigit bilang, bisa didatengin ya kalau butuh sesuatu, butuh bantuan. Dan kalau kalian tinggalnya jauh, bisa kontak kita juga selain tadi yang di WhatsApp, bisa kontak kita di IG ya, nextart.id, atau di FB NextArt Digital Music Distribution. Oke, chat aja, adminnya selalu on. Yes. Betul. Oke. Ya kan, Pak? Iya. Silakan, pintunya selalu terbuka. Jadi buat para musisi, pesan kami itu tetap berkarya, dan yang pasti jangan lupa distribusikan karya kalian di nextart.id. Jangan kebingungan lagi pokoknya sekarang Maya. Iya. Oke, berarti sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, dadah. Dah. Bye-bye.